Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicantika Amara dari kelas 6C dengan NPM 0321190074. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama yang terdapat dalam RPP yang saya buat yaitu ada identitas sekolah. Nama sekolah SMP Negeri 1 Depok, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 7 semester ganjil. Materi pokok yaitu teks deskripsi. Alokasi waktu 1 kali 40 menit, karena ini hanya untuk 1 kali pertemuan. Yang pertama, di bagian A terdapat kompetensi inti. Kompetensi inti yang dimuat di sini yaitu ada K1, K2, K3, dan K4. K1 yaitu aspek spiritual, kedua memuat aspek sosial, ketiga aspek pengetahuan, dan keempat memuat aspek keterampilan. Selanjutnya yaitu pada bagian B terdapat kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar atau KD yang saya gunakan yaitu KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.1 ini yaitu 3.1.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Karena KKO yang terdapat pada KD 3.1 ini adalah C1, jadi tidak bisa lagi diturunkan menjadi KKO C lainnya. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 4.1. Menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. IPK pada KD 4.1 ini ada dua, yaitu 4.1.1 menyebutkan isi teks deskripsi objek. Selanjutnya 4.1.2 yaitu menjelaskan isi teks deskripsi objek. Karena pada kompetensi dasar 4.1 ini terdapat KKO C2, jadi pada IPK atau indikator pencapaian kompetensi masih bisa diturunkan menjadi C1. Jadi sebelum peserta didik dapat menjelaskan isi teks deskripsi, peserta didik harus mampu menyebutkan terlebih dahulu isi teks deskripsi objek. Selanjutnya yaitu pada bagian C ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyimak PowerPoint yang ditampilkan oleh guru, siswa kelas 7C dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi dengan tepat. Yang kedua yaitu setelah melakukan diskusi kelompok kecil, peserta didik atau siswa kelas 7C dapat menyebutkan isi teks deskripsi dengan benar. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu setelah menyimak PowerPoint yang ditampilkan oleh guru, siswa kelas 7C dapat menjelaskan isi teks deskripsi dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah turunan dari IPK yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada nilai penguatan pendidikan karakter. Di sini terdapat 6 nilai penguatan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu bekerja sama. Ini termasuk ke dalam nilai PPK gotong royong. Yang selanjutnya yaitu ada kejujuran. Ini termasuk ke dalam nilai penguatan pendidikan karakter integritas. Yang ketiga yaitu disiplin. Ini termasuk ke dalam nilai penguatan pendidikan karakter kemandirian. Yang keempat yaitu ada tanggung jawab. Termasuk ke dalam nilai penguatan pendidikan karakter integritas. Yang kelima yaitu demokratis, termasuk ke dalam nilai PPK nasionalisme. Yang keenam yaitu kreatif dan inovatif, termasuk ke dalam nilai penguatan pendidikan karakter kemandirian. Selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Materi pokok yaitu teks deskripsi, submaterinya yaitu pengertian teks deskripsi,
Yang kedua yaitu ciri-ciri teks deskripsi, yang ketiga yaitu tujuan teks deskripsi. Selanjutnya, pada bagian F terdapat sumber dan bahan. Sumber yang saya gunakan yaitu buku siswa Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 halaman 3 sampai halaman 8. Bahan yang saya gunakan yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik dan foto tempat wisata. Lalu selanjutnya ada media dan alat. Media yang saya gunakan ada dua, yaitu media visual dan media audiovisual. Untuk media visualnya itu, saya menggunakan untuk menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat melalui Canva. Lalu saya juga akan menggunakan media visual ini untuk kegiatan evaluasi, karena saya akan menggunakan quizzes. Lalu pada media audiovisual, saya akan menggunakan pada kegiatan awal, yaitu pada saat memberi motivasi siswa menggunakan video di YouTube. Lalu saya juga akan menggunakan video YouTube untuk kegiatan inti, yaitu untuk menyampaikan materi teks deskripsi. Alat yang saya gunakan ada dua, yaitu bersifat umum dan bersifat individual. Alat yang bersifat umum itu adalah laptop, proyektor, spidol, dan papan tulis. Kalau alat bersifat individual itu yang saya gunakan yaitu pulpen dan pensil. Pada bagian H, yaitu strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran, saya menggunakan strategi inquiry karena pada pembelajaran ini atau materi ini saya akan menekankan kepada cara berpikir kritis siswa. Lalu pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik atau pendekatan 5M. Metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Karena nantinya saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Dan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, saya akan menggunakan metode tanya jawab. Dan model yang saya gunakan yaitu project based learning. Karena pada kegiatan akhir nanti saya akan memberikan tugas lanjutan yaitu membuat teks deskripsi. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran. Pada tabel ini memuat kegiatan, deskripsi kegiatan, nilai PPK, literasi, 4C, HOTS, dan yang terakhir alokasi waktu. Kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, pada kegiatan ini, alokasi waktunya yaitu 5 menit. Deskripsi kegiatannya, yang pertama yaitu guru memasuki kelas dan mengucapkan salam serta menyapa peserta didik. Ini termasuk ke dalam kegiatan communication. Yang kedua yaitu guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Ini termasuk ke dalam nilai PPK, yaitu religius. Yang selanjutnya yaitu guru mengecek kehadiran peserta didik. Ini termasuk ke dalam kegiatan 4C, yaitu communication and collaboration. Lalu, yang keempat, guru melakukan kegiatan apersepsi atau guru mengulas materi minggu lalu atau mereview materi sebelumnya. Yang kelima yaitu guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Ini termasuk ke dalam nilai TPACK karena nanti saya akan menggunakan video di YouTube, yaitu termasuk ke dalam media audiovisual berbasis digital. Yang keenam yaitu guru membacakan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, guru menampilkan contoh teks deskripsi dan menyuruh siswa untuk membaca teks deskripsi yang berjudul Wisata Pantai Pangandaran. Ini termasuk kegiatan literasi karena guru meminta peserta didik untuk membaca contoh yang sudah ditampilkan oleh guru. Selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Alokasi waktunya 20 menit. Dalam kegiatan inti ini yang pertama yaitu siswa mengamati video yang ditampilkan oleh guru. Jadi nanti saya akan menampilkan video tentang materi yang akan dibahas. Ini termasuk ke dalam nilai TPACK karena menggunakan media YouTube sebagai media digital. Yang selanjutnya yaitu guru menjelaskan materi
yang terdapat dalam video tersebut. Ini termasuk ke dalam 4C atau communication. Selanjutnya yaitu guru menjelaskan materi melalui media PowerPoint atau melalui media Canva. Ini termasuk ke dalam nilai TPACK. Lalu siswa mengamati PowerPoint yang ditampilkan oleh guru. Selanjutnya yaitu guru melakukan sesi tanya jawab setelah menjelaskan materi. Ini termasuk ke dalam nilai 4C atau communication. Selanjutnya yaitu guru membagi kelompok kecil dan setiap perwakilan kelompok diwajibkan untuk menanya mengenai materi yang dibahas. Nah, kegiatan ini akan dilakukan jika pada kegiatan yang sebelumnya yaitu sesi tanya jawab tidak ada peserta didik yang bertanya, guru akan membagi kelompok dan setiap perwakilan kelompok tersebut akan diwajibkan untuk bertanya. Jadi ini termasuk ke dalam nilai critical thinking. Selanjutnya yaitu guru menampilkan contoh tempat wisata. Lalu guru meminta salah satu peserta didik untuk mendeskripsikan contoh yang diberikan oleh guru dengan menggunakan strategi inquiry. Kegiatan ini termasuk ke dalam nilai PPK yaitu kreatif dan inovatif. Kegiatan ini akan menggunakan strategi inquiry karena guru akan menampilkan contoh gambar untuk salah satu dan meminta salah satu peserta didik membuat deskripsi dari gambar tersebut. Karena uh, kegiatan ini dilakukan secara mendadak, jadi ini akan menggunakan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu guru meminta peserta didik mengungkapkan informasi yang ada di dalam teks deskripsi yang sudah dibuatnya. Jadi setelah peserta didik membuat teks deskripsi, guru akan meminta peserta didik untuk mengungkapkan atau menyimpulkan informasi apa saja yang terdapat dalam teks deskripsi yang sudah dibuatnya. Ini termasuk ke dalam nilai HOTS. Lalu selanjutnya ada guru membagi peserta didik menjadi kelompok kecil. Setelah membagi kelompok kecil, guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok peserta didik. Selanjutnya yaitu guru menjelaskan cara mengerjakan LKPD. Jadi sebelum peserta didik mengerjakan LKPD tersebut, guru akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sistematika pengerjaan LKPD tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan peserta didik dalam mengerjakan LKPD tersebut. Lalu, peserta peserta didik diminta berdiskusi untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ini termasuk ke dalam nilai nasionalisme dan gotong royong karena dalam kegiatan ini peserta didik akan berdiskusi secara demokrasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil teks deskripsi yang dibuatnya. Jadi di dalam LKPD nanti siswa diminta untuk membuat teks deskripsi sesuai dengan contohnya masing-masing di LKPD yang diberikan oleh guru. Dan setelah mengerjakan, guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini termasuk ke dalam kegiatan tanggung jawab. Karena peserta didik harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan lalu dipresentasikan. Selanjutnya yaitu ada kegiatan akhir. Alokasi waktunya yaitu 15 menit. Yang pertama dalam kegiatan akhir yaitu guru memberikan post-test pembelajaran kepada peserta didik atau guru memberikan evaluasi melalui media quizzes. Ini termasuk ke dalam nilai TPACK. Yang selanjutnya yaitu peserta didik mengerjakan post-test dengan jujur. Ini termasuk ke dalam nilai PPK atau nilai kejujuran. Selanjutnya yaitu setelah mengerjakan post-test, guru akan memberikan tugas lanjutan kepada peserta didik, yaitu membuat teks deskripsi, dan ini termasuk ke dalam PJBL atau Project Peace Learning. Dan ini termasuk nilai PPK, yaitu tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Setelah itu, sebelum mengakhiri pembelajaran, guru memberitahu materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Setelah itu, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam.
Dan yang terakhir yaitu guru meninggalkan kelas sebagai tanda berakhirnya pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Di dalam penilaian hasil pembelajaran terdapat 3 yang dinilai, yaitu yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di sini yang pertama ada penilaian sikap menggunakan tabel. Yang pertama itu ada nomor, ada nama siswa, ada aspek perilaku yang dinilai, jumlah skor, skor sikap, dan kode nilai. Di sini BS adalah bekerja sama, JJ adalah jujur, TJ adalah tanggung jawab, DS adalah disiplin, SJJ adalah sangat jujur. Selanjutnya yaitu ada catatan. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria. Yang pertama yaitu 25 artinya kurang, 50 artinya cukup, 75 artinya baik, 100 artinya sangat baik. Skor maksimalnya. Jadi untuk menentukan skor maksimal yaitu jumlah sikap yang dinilai dikalikan dengan jumlah kriteria. Jadi misalkan jumlah sikapnya 100, lalu dikalikan dengan jumlah kriteria yaitu 4, jadi 400. Dan untuk skor sikap, cara menilainya yaitu jumlah skor dibagi dengan jumlah sikap yang dinilai. Jadi misalnya jumlah skornya adalah 275 dibagi dengan jumlah sikap yang dinilai ada 5. Jadi hasilnya adalah 55. Kode nilai atau kode predikat ya. Yang pertama yaitu ada 0 sampai 25 artinya kurang baik, 25,1 sampai 50 artinya cukup, 50,1 sampai 75 artinya baik, 75 sampai 100 artinya sangat baik. Yang kedua yaitu ada penilaian pengetahuan. Teknik penilaiannya itu menggunakan ujian tulis dan instrumen penilaian, dan ada juga pedoman penskoran. Jadi pada penilaian pengetahuan ini saya membuat soal, beberapa pertanyaan, dan juga jawabannya sebagai pedoman untuk memberikan pentekoran. Pedoman pentekorannya, soal pertama, diberi skor 40 jika penjelasan disampaikan dengan benar dan lengkap. Diberi skor 30 jika penjelasan disampaikan dengan benar tetapi kurang lengkap. Diberi skor 20 jika sebagian penjelasan disampaikan dengan benar dan kurang lengkap. Diberi skor 50 jika penjelasan tidak benar, tetapi tetap mengisi. Jadi, kalau misalkan penjelasannya tidak benar tapi mengisi, tetap diberi nilai 15. Soal nomor 2, diberi skor 60 jika penjelasan disampaikan secara lengkap. Diberi skor 45 jika penjelasan disampaikan kurang lengkap. Diberi skor 15 jika penjelasan disampaikan tidak lengkap. Jadi pemberian skor ini dengan jumlah yang berbeda karena pada soal nomor pertama yaitu siswa hanya diminta untuk menjelaskan pengertian teks deskripsi. Sedangkan pada soal nomor 2, siswa diminta untuk menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri teks deskripsi. Jadi, soal nomor 2 lebih berat daripada soal nomor 1. Maka dari itu, jumlah skornya pun berbeda. Pengolahan skor. Skor maksimumnya yaitu 100, skor pemerolehan siswanya dengan cara menghitung skor nomor 1 ditambah dengan skor nomor 2. Yang ketiga, ada penskoran keterampilan. Lembar pengamatan proses menulis teks deskripsi. Teknik penilaiannya pun sama, yaitu uji tes tulis. Instrumen penilaiannya yaitu siswa diminta untuk membuat teks deskripsi, dan juga terdapat pedoman penskoran. Petunjuk penilaian. Beri tanda lingkaran pada kolom yang disediakan setiap siswa menunjukkan atau menampilkan hasil teks deskripsi yang dibuatnya. Dan ini ada kolom penilaian. Di sini ada nomor, ada aspek yang dinilai, ada kriteria yang dinilai, serta ada skor 1 sampai 5 dan skor 1 sampai 4.
Eh, yang pertama yaitu aspek yang dinilai ada keaslian penulisan. Jadi misalkan kita bisa menilai keaslian penulisan yang dibuat oleh peserta didik dalam tugas lanjutannya. Kriterianya yaitu ada sangat original, original, cukup original, kurang memahami, tidak original, atau hampir tidak original. Yang kedua yaitu ada aspek yang dinilai kesesuaian isi dengan judul. Kriterianya yaitu isi sangat sesuai dengan judul, isi sesuai dengan judul, isi cukup sesuai dengan judul, isi kurang sesuai dengan judul, isi tidak sesuai dengan judul, atau isi hampir tidak sesuai dengan judul. Lalu, keruntuhan teks. Aspek yang dinilai selanjutnya yaitu ada keruntuhan teks. Kriterianya yaitu keruntuhan teks sangat tepat, keruntuhan teks tepat, keruntuhan teks cukup tepat, keruntuhan teks kurang tepat, keruntuhan teks tidak tepat, atau keruntuhan hampir tidak tepat. Yang keempat yaitu aspek yang dinilai ada pilihan kosakata. Kriterianya adalah yang pertama pilihan kosakata sangat tepat, pilihan kosakata tepat, pilihan kosakata cukup tepat, atau pilihan kosakata kurang tepat, atau pilihan kosakata tidak tepat, atau pilihan kosakata hampir tidak tepat. Yang kelima yaitu ada aspek yang dinilai yaitu pilihan tata bahasa. Kriterianya yang pertama ada pilihan tata bahasa sangat tepat, yang kedua ada pilihan tata bahasa tepat, yang ketiga pilihan tata bahasa cukup tepat, yang keempat ada pilihan tata bahasa kurang tepat, yang kelima ada pilihan tata bahasa hampir tidak tepat, atau yang keenam ada pilihan tata bahasa tidak tepat. Lalu kita bisa memberi skor sesuai yang kita mau atau sesuai dengan penilaian kita terhadap tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada denah tempat duduk klasikal. Jadi, denah tempat duduk ini adalah gambaran di mana di dalam kelas posisi duduk para murid dan guru. Jadi di sini ada papan tulis, lalu di pojok ada meja guru dan kursi guru. Dan ini ada kotak 1 sampai 20 ini adalah gambaran sebagai meja siswa dan yang persegi panjang ini adalah gambaran kursi siswa. Selanjutnya yaitu ada denah tempat duduk kelompok. Nah, denah tempat duduk kelompok ini ada papan tulis dan meja guru sama seperti denah duduk klasikal. Tetapi yang membedakan adalah denah tempat duduk kelompok ini akan berbentuk seperti letter U. Jadi kelompok 1 akan berada di sebelah kiri depan, kelompok 2 sebelah kanan depan, kelompok 3 di belakang meja kelompok 1, dan kelompok 4 ada di belakang meja kelompok 2. Lalu untuk kelompok 5 akan ada di tengah-tengah. Karena hal ini untuk memudahkan guru berkeliling untuk melihat hasil diskusi atau melihat proses diskusi yang dilakukan oleh siswa. Lalu di sini saya melampirkan foto sampul sumber yang digunakan. Ini adalah sampul buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 yang saya gunakan untuk pembelajaran materi teks deskripsi. Yang kedua yaitu ada lembar kerja peserta didik. Di sini terdapat nama anggota, kelas, dan materi. Jadi sebelum mengerjakan LKPD, peserta didik harus menuliskan anggota kelompoknya terlebih dahulu, lalu kelasnya, serta materi yang sedang dipelajari pada hari itu. Lalu di sini soalnya adalah deskripsikanlah gambar di atas sesuai dengan pengalaman pribadimu. Jadi di sini siswa diminta untuk mendeskripsikan gambar yang ada dalam LKPD sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu ada rancangan PowerPoint text atau media lainnya. Ini adalah PowerPoint yang akan saya gunakan
dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Di sini, di PowerPoint-nya, saya memuat tujuan pembelajaran, lalu pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan juga tujuan teks deskripsi. Lalu saya juga sudah menuliskan kelompok peserta didik yang akan yang akan saya bagikan di kegiatan pembelajaran nantinya. Lalu ini adalah media audiovisual yang saya akan gunakan saat kegiatan inti. Dan ini adalah foto-foto alat yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu laptop, yang kedua pulpen, yang ketiga papan tulis, yang keempat proyektor, yang kelima spidol, yang keenam pensil. Selanjutnya yaitu ada tautan-tautan yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu tautan evaluasi berupa quizzes, yang kedua yaitu PowerPoint berupa tautan Canva, yang ketiga yaitu media audiovisual berupa YouTube, dan eh, yang keempat yaitu motivasi tautannya berupa YouTube. Lalu saya di FPP ini saya memuat juga materi yang akan dipelajari pada saat mengajar nanti. Yang terakhir yaitu ada contoh tempat wisata. Contoh ini akan ditampilkan saat kegiatan inti berlangsung untuk meminta peserta didik membuat teks deskripsi. Nah, sekian penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.